senang rasanya saya Yula Rahman Aditya bisa menemani Anda selama 30 menit ke depan di program kesehatan dari Poliklinik GR Setra dan Laboratorium Avicenna dalam acara Cafe Sehat, tempat berkumpul orang mencari solusi kesehatan. Pemirsa, di kafe saya ini saya tidak hanya menyediakan minuman dan makanan yang sehat untuk tubuh Anda, tapi juga Anda bisa mendengarkan alunan musik yang indah yang bisa membuat Anda menjadi lebih tenang dan rileks berada di kafe saya. Dan yang tidak ketinggalan, saya pun menyediakan koleksi buku-buku kesehatan yang pastinya bermanfaat untuk Anda di perpustakaan mini saya. Jadi datang ke kafe saya karena di sini kita akan ngobrol-ngobrol dan pastinya banyak sekali ilmu yang bermanfaat untuk Anda semua. Seperti hari ini saya ditemani oleh sahabat-sahabat saya yang sangat luar biasa dari Poliklinik GR Setra. Di antaranya ada Bapak Insinyur Hasan Harahap, pimpinan GR Setra dan pengembang formula medis Persia yang diprakasai oleh Dr. Ibnu Sina dari bukunya yang berjudul Al-Kanun fi At-Tibbs. Dan juga ada Dr. Rais yang merupakan humas dari Poliklinik GR Setra dan Laboratorium Avicenna. Nah, nanti di sini kita akan ngobrol-ngobrol apa sih itu Poliklinik GR Setra dan apa sih Laboratorium Avicenna. Pemirsa, saksikan dulu liputan yang berikut ini. GR Setra Canon Medicine Indonesia, Medis Persia, menghususkan diri dalam pengembangan formula yang khas melalui perhitungan yang sangat akurat, didasari oleh teknik pengobatan yang dibuat oleh Bapak Kedokteran Dunia, Dr. Ibnu Sina, menjadi andalan pengobatan bagi pasien yang ingin mendapatkan kesehatan dari penyakit kanker dan diabetes. Medis Barat memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat secara luas. Laboratorium penunjang diagnostik awal untuk menentukan langkah pengobatan lebih lanjut. Laboratorium sendiri didukung peralatan yang canggih, tenaga yang profesional, dan pemantauan mutu yang teratur. Metode medis barat memang belum ada pernyataan bisa menyembuhkan. Dengan GR Setra ini, kanker itu bisa diputus dan dikeluarkan dari tubuh manusia. Saya akan dan sangat mengapresiasi pengobatan yang dilakukan oleh Canon Medicine Indonesia. GR Setra ini bagus banget, nggak ada efek sampingnya dan juga aman, banyak yang sudah membuktikan sembuh. Jadi salah satu ilmu yang akan kita kembangkan itu adalah ilmu kedokteran Islam. Dalam bahasa kita sering disebut itu Tibbun Nabawi, kedokteran kenabian. Jadi yang diteruskan, yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk yang sudah dirintis oleh Ibnu Sina. Gitu. Kesan saya kedokteran Barat bertumpu kepada pengobatan yang sangat kimiawi, yang mesti dioperasi, mesti di kemoterapi. Mau mengobati tapi malah menimbulkan masalah gitu ya. Saya sangat setuju ini karena yang ingin mengembangkan kedokteran Islam itu sangat menyambut baik ini tawaran kerjasama dari berbagai pihak termasuk dari GR Setra. Dan lembaga Anda sudah lebih maju dengan dengan gagasan-gagasan. Ya pemirsa, seperti janji saya tadi, saya sudah ditemani oleh dua sahabat saya yang sangat luar biasa dari Poliklinik GR Setra. Tapi sebelumnya saya ingin berbincang-bincang dulu nih dengan Dr. Rais selaku humas Poliklinik GR Setra. Mungkin pemirsa juga di rumah ingin tahu apa sih Poliklinik GR Setra itu apa? Gini Mbak ya, GR Setra itu sebelum berdiri rumah sakit adalah sebuah poliklinik yang kebetulan memiliki keistimewaan terdiri dari 3 divisi, yaitu Medis Barat, Persia, dan Laboratorium. GR Setra ini berdiri baru sih Mbak sebenarnya, yaitu 8 Agustus tahun 2007. 8 Agustus 2007, berarti kalau sekarang baru 3 tahun ya? Baru 3 tahun, tapi perkembangannya tetap sangat cepat sekali ya. Udah gitu juga mungkin saya singgung sedikit, asal muasal diambil nama GR Setra itu dari bahasa Sanskerta ya Pak, dari Gran Trang Setra, artinya pemberani yang suci. Berani karena ilmu dan suci karena niat mulianya untuk penyembuhan atau mengutamakan kesembuhan pasien, begitu Mbak. Kalau artinya begitu, berarti visi dan misi dari GR Setra itu apa? Kalau visinya itu dia menjadikan rumah sakit pertama dan terbesar di Indonesia yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada pasien, dengan divisi Medis Persia dan Medis Baratnya, dan didukung oleh teknologi-teknologi yang mutakhir di bidang kesehatan. Luar biasa visi dan misinya. Nah tadi saya sempat juga kita sama-sama lihat liputan bahwa di Poliklinik GR Setra itu dibagi 3 divisi. Ada konvensional Barat, Medis Persia, dan juga ada Laboratorium Avicenna. Mungkin Dr. Rais bisa menjelaskan masing-masing divisi itu. Yang pertama, pengobatan medis timur yang diambil dari Dr. Ibnu Sina. Ya, dari buku yang berjudul Al-Kanun fi At-Tibbs.
Nah, jadi itu mengobati penyakit-penyakit seperti kanker, diabetes, ginjal, dan sebagainya dengan metode-metode medis Dr. Ibnu Sina. Itu Pak Hasan ya. Nah, kemudian yang kedua divisi medis barat, terdiri dari dokter-dokter umum, dokter spesialis dengan dasar ilmu pengobatan medis barat yang terus dikembangkan sampai saat ini. Yang ketiga adalah divisi laboratorium Avicenna. Diambil dari nama Dr. Ibnu Sina. Kan kalau di bahasa Latinnya disebut Avicenna. Itu memiliki fasilitas-fasilitas yang walaupun kita baru berdiri 3 tahun itu sudah cukup canggih, Mbak. Nah, itu penting banget berdiri di tengah-tengah di antara dua divisi untuk sebagai justifikasi bahwa pengobatan dari divisi Persia, divisi medis barat itu sejauh mana sih tingkat keberhasilannya. Berarti kalau lebih dispesifikkan lagi nih, keunggulan dari Poliklinik GR Setra itu apa sih? Nah, keunggulannya sebenarnya kesimpulan dari yang saya jelaskan. Baru disinilah ada sebuah poliklinik dan nantinya rumah sakit di mana dia bisa menggabungkan atau istilahnya berdiri bersama suatu pengobatan yang kedua-duanya memiliki tujuan mulia untuk kesembuhan pasien. Kita tidak memandang ini medis mana, medis barat, medis timur. Kita tujuannya tujuannya untuk kesembuhan pasien dan didukung oleh laboratorium. Artinya dia bersifat one stop clinic. One stop clinic ya. Artinya juga yang datang ke sana tidak harus punya penyakit parah dong, nggak mesti cancer kan? Kayak saya datang ke Bandung jalan-jalan, mau general check up kalau nggak lagi sakit perut tiba-tiba gitu kan, datang untuk periksa itu bisa dong lagi ya? sehat juga boleh ya Pak? Berarti bisa ya datang bisa ke Poliklinik GR Setra ya? Oke, berapa pasien Pak yang sudah ditangani oleh Pak Hasan? 2.665. Dan semuanya sembuh? 80-90%. Luar biasa. Ya pemirsa, sudah tidak sabar ingin berbincang-bincang dengan Insinyur Hasan Harahap. Beliau adalah pimpinan dari Poliklinik GR Setra. Dan sepertinya juga Pak Hasan sudah siap untuk ditanya-tanya oleh saya. Giliran saya mana katanya. Apa kabar nih Pak Hasan? Baik. Sehat ya pastinya ya Pak ya? Alhamdulillah. Pak, saya mau tanya nih Pak. Pak Hasan ini kan mendirikan Poliklinik GR Setra. Harusnya berlatar belakang medis gitu ya. Tapi yang saya tahu latar belakangnya Pak Hasan itu bukan dari medis ya. Itu bisa diceritakan tidak? Ya, memang latar belakang saya itu bukan dari medis. Tapi keluarga saya dari medis juga. Ibu saya orang medis. Jadi mungkin dari situ juga ada. Dan kenapa saya kembangkan dengan semangat ya. Khususnya medis Persia yang biasa di GR Setra sebagai divisi 1, ada sejarah yang membuat saya membuka duka lama ya. Ayah saya itu meninggal terkena kanker paru. Itu usia saya waktu itu sekitar 16 tahun ya. Dan kakak saya paling besar, perempuan, itu juga meninggal terkena kanker otak. Sebenarnya metastase dari payudara. Nah, mungkin ini yang membuat saya semakin kuat. Dan saya punya kesempatan untuk sekolah di Bandung sama kakak saya yang paling besar sebelum meninggal beliau. Dan kakak ipar ini juga seorang ilmuwan. Beliau sendiri baru meninggal sekitar 4 bulan yang lalu ya. Jadi mungkin dari sana saya banyak belajar memperkuat ilmu medis khususnya chemistry. Kalau untuk ilmu kedokteran seperti yang Dr. Rais pelajari khusus memang saya tidak seperti itu. Nah, kenapa mungkin bisa diceritakan lebih jelasnya lagi gitu? Kenapa medis Persia gitu loh yang didalami oleh Pak Hasan? Pertama, saya punya buku pedoman. Dan buku ini pernah saya coba mengadakan penelitian dengan seseorang. Dan orangnya juga sudah meninggal. Dan saya yakin punya kesuksesan. Kenapa?
Buku ini ditulis oleh Dr. Ibnu Sina, bukan seorang yang tidak punya basic dunia kedokteran. Dan beliau ini juga disebut sebagai Father the Doctor. Dan buku pertama yang pernah dinobatkan oleh Badan Kesehatan Dunia sebagai hukum kedokteran. Dan itu bukan bohongan. Kenapa sejauh itu? Kenapa bisa seperti itu? Berarti kandungan ilmunya benar-benar. Itu maksudnya Mbak Ia. Oh, berarti berapa lama Pak Hasan mendalami medis Persia ini? Kurang lebih sekitar 2,5 tahun. Waktu itu saya juga pernah sebagai user laboratorium dan menggunakan peralatan-peralatan canggih juga. Makanya JR Setra itu dikenal dengan laboratoriumnya yang sangat canggih gitu ya. Loh, kok JR Setra kok dikenal seperti itu? Hasannya sendiri itu kan jurusan Industrial Engineering sama Teknik Mesin, umpamanya seperti itu. Kok bisa hafal dengan merancang laboratorium seperti itu? Banyak memang yang mempertanyakan. Ya, sebelum itu saya sudah pernah menggunakan alat itu, maksudnya. Kalau dengar cerita dari Pak Hasan, artinya siapapun bisa ya mempelajari medis Persia ya? Basic untuk mempelajari medis Persia, terus terang, harus paham dengan chemistry, kimia ya, kimia organik khususnya. Karena bahan-bahan yang kita gunakan, walaupun dia serangga, bukan serangganya yang dilihat, kandungan yang terdapat di serangga tersebut. Oh, medis Persia sampai sejauh itu, setahu saya kan ini medis barat. Semua medis itu tujuannya sama. Seperti kita bicara zat organik. Alkohol itu berasal dari alkahlu. Ya. Siapa yang menemukan? Siapa yang menciptakan? Dan apakah itu bahasa Yunani? Tidak, itu bahasa Persia. Al, yaitu menyembuhkan. Fiilnya ya, fiil al untuk al-kahlu seperti itu. Jadi basic yang terutama mempelajari medis Persia, satu, kimia organik. Yang kedua, aljabar, perhitungan. Perhitungan aljabar. Sangat syarat dengan perhitungan. Itu. Berapa pasien Pak yang sudah ditangani oleh Pak Hasan? Untuk cancer dengan nomor SPM rekam medis 2.665. 2.665. Banyak sekali ya. Dan semuanya sembuh? 80-90%. Luar biasa. Saya pinginnya sembuh. Ya. Tapi yang punya kesembuhan Allah. Betul. Yang jelas mereka sehat sesuai dengan hasil diagnosa. Di sini JR Setra sangat terbuka. Waduh. Pak Hasan memang orang yang sangat luar biasa nih ya. Dengan adanya Poliklinik JR Setra memberikan sesuatu yang lain lagi nih untuk pengobatan ya artinya ya. Di luar daripada medis konvensional barat. Karena kan semua itu pilihan dari si pasien ya kan? Iya. Nah karena Pak Hasan luar biasa, saya akan memberikan kejutan buat Pak Hasan. Pak Hasan pasti tidak akan mengira saya akan mendatangkan siapa dan ini pasti teman lamanya Pak Hasan. Saya susah banget ngontek dia, akhirnya beliau mau datang ke sini karena mau bertemu dengan Pak Hasan. Kira-kira tebak nih siapa nih? Siapa ya? Siapa ya Pak ya? Siapa? Kita lihat, kita dengar. Paketi-paketi pung suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung hati di dalam siapa tahu. Paketi-paketi pung suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung hati di dalam siapa tahu. Buah sempayode digulai lemak, batang lapadi ditetak duo. Janganlah takut deh dimarah uma, asalkan jadi kita berdua. Aduh, Pak Hasan nggak percaya tuh Aman. Dokter S. Iya, apa kabar? Baik Yulia. Waduh ini teman lama saya. Sini Pak Hasan sini, kita kasih lihat mukanya Pak Hasan yang masih shock dia nggak Hasan percaya. Naraha. Ya kan? Orang panggil Haha. Haha. Tapi kalau anak-anak buahnya manggil PH. PH. Kalau Pak Haha, Hasan. kalau Haha, Hasan Naraha. Hasan. Kalau PH, Pak Hasan. Pak Hasan. Tapi lihat dong mukanya masih yang shock dia nggak percaya. Makin oke. Makin oke. Iya.
Karena kan waktu itu kan saya sempat menghubungi beliau, ketemu. Tapi ada apa sih? Pokoknya kejutan. Jadi dua-duanya nih kejutan nih pemirsa. Pokoknya aku bilang, Om Anwar datang dong ke kafenya Iya, gitu kan. Apa? Pokoknya aku pengen ngasih kejutan seseorang. Oke, siap ya. Dan ini juga terkejut ternyata ya Pak Hasan. Wah, nggak tahu kalau yang datang Hasan Araha. Oh, nggak tahu juga. Dan Pak Hasan juga nggak tahu yang datang adalah Om Anwar Fuadi. Iya. Udah, jangan shock. Nanti ya bikinin minuman ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Apa sih bedanya obat dengan racun? Bedanya cuma dosis. Kalau overdosis, racun. Iya, betul ya. Om, kalau ngelihat dari Om Anwar tuh kayaknya sudah sangat akrab sekali sih dengan Poliklinik GR Setra. Oh iya, memang sangat akrab. Saya kan sering ke sana. Sering ke sana? Sangat sering. Di matanya Om Anwar tuh Poliklinik GR Setra tuh seperti apa sih sebenarnya? Waduh, asik nih kode gini. Kalau orang Betawi bilang oke punya. Oke punya. punya. Top Markotop. Top Markoto. Mungkin Om bisa cerita apa sih yang Om tahu dari Poliklinik GR Setra ini? Yang jelas untuk mengobati pasien-pasien yang kena kanker. Gitu kan. Karena Pak Hasan ini dia penemu formula Persia. Gitu kan. Jadi pengobatan kanker tapi karena tidak memakai obat-obatan yang kimia. Iya. Nah, jadi sifatnya tidak ada efek sampingan. Oh, itu yang Om alami sendiri ya. Saya dan banyak teman-teman saya ke sana. Iya. Saya ajak ke sana dan alhamdulillah sembuh. Semuanya. Jadi kadang-kadang begini ya, jangan tiba-tiba merasa udah vonis. Misalnya dokter mengatakan vonis dia kena kanker. Iya. Langsung dia penuh, wah ini vonis mati. Iya. Enggak. Ya kan? Belum tentu, masih banyak kita mencari jalan. Ada 1000 jalan menuju Roma katanya. Waduh, benar Ya kan? banget, betul banget. Nah, kalau Om sendiri melihat sosok nih seorang Pak Hasan, gimana nih? Beliau ini kan kalau kita lihat latar belakang itu bukannya seorang medis, ya. Tapi beliau ini sekarang malah menekuni dan mengembangkan hidupnya itu di dunia medis, berbakti Ini lah. yang namanya blessing of God. Oke. Rahmat ya kan. Jadi ketika beliau menemukan karena ada ketulusan untuk bagaimana melihat penderitaan orang-orang yang menderita karena penyakit kanker. Nah, beliau mencari jalan, akhirnya alhamdulillah dapat petunjuk, itulah formula Persia itu. Om, boleh nggak kasih saran nih? Kan Om kan sangat akrab sekali dengan GR Setra. Pasti kan ada sesuatu yang mungkin ingin Om sampaikan gitu loh untuk GR Setra itu sendiri seperti apa? Yang saya ingin sampaikan umumnya kepada kalau GR Setra sih udah nggak perlu dikasihkan saran. Oh, udah nggak perlu. Udah oke punya. Mantap, Yang ya. perlu saya berikan saran kepada para masyarakat, pasien ataupun keluarga pasien. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba divonis oleh dokter bahwa kita udah stadium 4, ya kan? Kena kanker ini, itu bukan vonis mati, ya kan? Yang menentukan cuma Allah, ya kan? Betul. Nah, jadi banyak alternatif. Nah, contohnya GR Setra ini. Iya. Jadi dia punya metode Persia, formula Persia yang bisa mengobati kanker yang udah stadium berapapun. Iya. Jadi apapun juga tiba kejadian yang menimpa pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Pasti ada way out-nya. Pasti ada jalan keluarnya. Kalau way out itu bahasa Palembang. Oh, bisa. Ya. Bisa aja ya Om Anwar. Aduh Om Anwar, makasih loh Om Anwar datang ke sini. Jauh-jauh bela-belain ketemu sama Pak Hasan. Apalagi sudah memberikan informasi juga ke pemirsa bahwa ada solusi untuk menangani penyakit yang kita derita. Itu ada di Poliklinik GR Setra ya Om ya? Iya. Nah, kalau alamatnya sendiri itu di mana ya? Oh iya. Alamat dari GR Setra ini ada di Jalan Tebus Ismail 7, nomor 21 di daerah Dago, Bandung. Utara. Daerah dingin, daerah sejuk aja pokoknya. Oh, gitu. Terus nomor teleponnya bisa ke 022 253 1000. Gitu. Nah, Pak Hasan, tadi agak terlupakan nih oleh Iya tuh untuk bertanya bahwa formulanya itu kan ada juga yang disebut dengan formula eksklusif. Ya. Nah, formula eksklusif itu seperti apa sih? Gini Mbak Lia, bahwa obat yang kita buat, yang kita racik, itu tidak akan bisa untuk
pasien yang lain, walaupun penyakitnya sama, atau umurnya sama, atau adik kakak, tetap perhitungan diagnosa itu terfokus pada inti sel DNA-nya. Jadi nggak ada yang sama. Jadi kalau misalkan Om Anwar nih sakit, amit-amit ya Om ya, kanker usus, ia juga kanker usus. Terus ia nggak bisa, kita berdua tidak bisa minum formula yang sama ya? Nggak bisa. Kalau saya kencing manis. Dia cewek manis pengen kencing. Aduh, Om Anwar. Aduh, untung saya nggak manis. Kalau enggak ntar kita syutingnya nggak beres-beres dong. Nungguin selesai kencing. Nungguin Om Anwar ke toilet terus dong. Tuh, lihat. Seneng banget kan Pak Hasan kalau udah ketemu sama kawan lama ini. Iya, kalau saya gitu kalau misalkan itu jadi bener kita ya nggak bisa berbagi, kita nggak bisa berbagi sharing ini ya si formula ya kayak tadi ya nggak bisa berbagi dengan Om Anwar tuh nggak bisa ya. Karena yang kita takutkan, apa sih bedanya obat dengan racun? Bedanya cuma dosis. Kalau overdosis, racun. Iya betul ya. Ini masalah besar. Karena kondisinya orang tuh masing-masing berbeda ya. Iya Mbak ya. Aduh, Om Anwar ada yang mau sampein lagi nggak? Om Anwar kalau ketemu Om Anwar tuh happy, terus nggak ada sedih-sedihnya. Orang banyak duit begitu. Percaya. Kalau Om Anwar banyak duit, ya jadi temen ya. Iya. Biar dapat juga nih. Saya bukan orang kaya. Terlanjur kaya. Agak beda. Demen nih kalau udah kayak gini ya. Aduh pemirsa, kita ngobrol cuma tidak hanya ilmu yang kita dapatkan, tapi kesenangan batin. Kita bisa ketawa, bisa happy di sini. Om Anwar mampir-mampir lagi ke sini ya. Siap pasti ya. Pak Hasan juga ya, jangan kapok ya. Kalau mau diskusi-diskusi formula, datang aja ke Kafe Sehat ya. Dokter Rais ya, ajak dokter-dokter yang lain ya. Ya pemirsa, tidak terasa kebersamaan kita. Akhirnya saya Yula Rahman Aditya pamit undur. Kita ketemu lagi di Kafe Sehat, tempat berkumpul orang mencari solusi kesehatan. Dadah. Ya silakan Om Anwar nyanyi lagi ya. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi, telah bersinar karenamu.